kepatutan dan seterusnya. Nah, anggaplah, sekarang saya pakai anggaplah lagi nih. Kalau itu scientific error, maka sudah jelas harus diperbaiki, harus dikoreksi lewat scientific effort berikutnya. Bentar, scientific berarti research berikutnya. Kalau scientific error ini dalam artian bahwa si pembuat makalah atau si penuding ini berarti artinya tidak ada intensi, tidak ada intensi buruk. Dia punya intensi keilmuan. Namun manusia kan tidak ada yang sempurna. Yang namanya metodologi itu juga beragam sifatnya. Esok hari boleh jadi ilmuwan menemukan metode yang lebih canggih lagi untuk menguji objek yang disebut sebagai ijazah ini. Itu namanya scientific error. Biasa saja itu. Kalau scientific misconduct ini memang sekali lagi menyangkut masalah kepatutan. Nah, sekarang kita berandai-andai masuk ke level ketiga. Anggaplah ini adalah wujud scientific misconduct. Pertanyaannya, sang pelaku harus dijatuhi sanksi apa? Apakah sanksi pidana ataukah sanksi dari sisi etik, misalnya dari perguruan tinggi atau dari organisasi profesi? Itu siapa yang bisa mengetahui itu masuk kategori tadi yang sengaja atau nggak sengaja? Misalnya, saya tanya, Mas Roy dari fakultas apa? Ini penelitiannya terkait bidang apa? Maka saya bayangkan ada fakultas di situ, ada perhimpunan ilmuwan di situ yang barangkali bisa memberikan penilaian. Pada akhirnya orang yang dianggap melakukan scientific misconduct ini akan dijatuhi sanksi seperti apa? Etik atau bukan? Nah, sebagian ilmuwan di luar memang mengatakan untuk scientific misconduct yang sifatnya ekstrim, kalau perlu bisa dijatuhi sanksi pidana. Tapi tetap muncul persoalan. Kalaupun dijatuhi sanksi pidana, pidana seperti apa? Apakah penjara? Apakah hukuman seumur hidup? Ujung-ujungnya para ilmuwan mengatakan, yang tadi mengatakan bahwa scientific misconduct ekstrim pun bisa dijatuhi sanksi pidana, bentuk sanksinya adalah misalnya pengabdian masyarakat, mengedukasi para ilmuwan muda, bentuk-bentuk sanksi yang sama sekali tidak ada urusannya dengan badan terhadap orang yang dianggap pelaku misconduct tersebut. Itu artinya, sekali lagi menurut saya, tidak jadi persoalan besar bahwa Polda Metro Jaya menilai bahwa ini bukan produk ilmiah, tidak jadi persoalan. Oleh karena itu, berikan kesempatan bagi fairness agar bisa bekerja. Apa itu fairness? Proses penegakan hukum yang memberikan ruang yang setara bagi kedua belah pihak. Polda Metro Jaya sudah mengklaim bahwa mereka sudah melakukan kerja ilmiah lewat puslapor. Silakan, saya hormati itu. Tapi dari sekali lagi, dengan prinsip fairness, maka dari kubu seberang yaitu defendant atau terdakwa juga harus punya ruang yang setara untuk melakukan pengujian terhadap objek tersebut. Tapi kalau dari menurut Bang Rifai sendiri sebagai kuasa hukumnya Pak Jokowi ini masuk yang mana tadi? Apakah memang benar-benar unsur ilmiah tadi?